Manfaat kejujuran diantaranya adalah 1, hati menjadi tentram. Jadi hati kita itu akan menjadi tentram. Yang kedua, permasalahan dapat segera selesai. Jadi kalau punya masalah itu nggak lama-lama. Ini siapa ini ya suaranya? Oke, selanjutnya yang ketiga akan dipercaya orang lain. Yang keempat, akan terbiasa dengan perilaku terpuji. Kalau sudah jujur, insya Allah perilakunya akan baik. Seperti itu. Baik, Ustaz, ada pertanyaan sebelum Ustaz lanjutkan? Nanti Ustaz tanya satu-satu. Ada ya. Baik. Ini sambil tadi yang sudah absen di chat, Ustaz akan panggil satu-satu untuk menjawab pertanyaan. Nanti yang belum kebagian berarti di bab berikutnya. Ustaz absen dulu dari absen 1. Mas Najah hadir? Hadir, Us. Mas Najah. Asidku tadi artinya apa, Mas Najah? Sidik artinya apa? Bentar, Us. Nyari dulu di rangkuman. Oh iya, nyari contohan. Lu nanti kalau mengerjakan nyontoh atau jujur ini? Udah Ustaz bilangnya jujur ya? Tahu aku, nggak tahu sumpah, nggak tahu. Ya sudah. Mbak Akifah hadir enggak ini? Mbak Akifah? Hadir, Us. Oh iya, Mbak Akifah. Asidku dibantu Mas Najah tadi. Atau sidik artinya apa, nak? Benar. Yang jawab berarti yang Ustadz panggil ya. Apa, Mbak? Mbak Akifah? Halo? Belum. Dibantu sama Mas Fatan itu. Asideku atau sidik itu artinya benar. Oke. Jawabannya benar. Jawab salah ya berarti ya salah. Jawabannya benar. Start lanjutkan. Mas Albi. Kelihatan enggak ini Mas Albi? Biasanya wajahnya kalau ngaji nggak kelihatan. Cuma rambutnya aja. Kalau ngaji itu kebiasaan gitu, kalau enggak izin kebiasaan kameranya tak mati. Sekarang juga rambutnya saja. Yes. Mas Fatan, Mas Albi. Lawan kata asidku apa tadi? Al-Qadzi. Lawan kata sidik. Al-Qadzi. Sebentar Mas Fatan. Yang ditanya Mas Albi dulu. Apa Mas Albi? Lawan dari kata apa tadi, Us? Lawan kata asidku atau sidik. Bohong. Lawan katanya. Salah. Alkat. Apa Mas Fatan? Al-Kadibu. Al-Kadibu. Oke, pintar. Itu Mas Albi dibantu Mas Fatan. Al-Kadibu. Bisa Mas Albi? Yes. Oke. Mas Fatan sudah jawab. Mbak Arinda. Ada, Us. Mbak Arinda. Kejujuran itu adalah jalan petunjuk menuju kemana? Menuju kemana? Menuju ke surga. Betul. Good, pintar. Sekarang Mas Aska. Mas Aska. Oh iya. Jujur merupakan sifat para nabi dan rasul.
Sedangkan dusta, ciri dan sifat orang apa? Munafik. Orang munafik. Iya, betul. Good. Mbak Alia. Ada Us. Ya, makasih Mas Kang ya. Mbak Alia. Al-kadhibu tadi kan lawannya as-sidqu itu al-kadhibu. Al-kadhibu artinya apa? Dusta. Iya, betul. Al-kadhibu atau kadhib itu artinya dusta atau bohong. Oke. Selanjutnya. Kita lanjutkan. Makasih Mbak Alia. Mbak Risha ada? Ada Us. Mbak Risha. Start. Ciri-ciri orang munafik sebutkan satu aja, kan ada 3. Ciri-ciri orang munafik kan ada 3. Sebutkan satu aja. Jika berkata dusta. Iya, betul. Satu aja. Terima kasih. Jika berkata dusta atau bohong. Baik, terima kasih Mbak Risha. Mas Diego. Halo Mas Diego. Ada Us. Mas Diego sebutkan apa ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri orang munafik. Apa? Apa Mas Diego? Mas Diego, dinyalakan. Oi. 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 Mas Diego belum jawab. Baik, dibantu Mas Faik. Ada Mas Faik? Ya Us, ada Us. Dinyalakan ya kameranya ya. Biar kelihatan ini ada orangnya atau tidak ini. Ada orangnya Mbak Us. Arinda, Mbak Farah, Mbak Alia. Nyalakan semua. Gimana Mas Faik? Ciri-ciri orang munafik. Bentar Us. Yang kedua. Nah, dinyalakan kameranya itu pada nyala. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang munafik Us. Iya. Yang kedua, Yeah. jika dipercaya berkhianat dan Ya, sudah. Jika dipercaya berkhianat. Ya. Terima kasih Mas Baik. ya Us, sama-sama Us. Ya, Mbak Yasmin. Yasmin mana? Ada Us. Mbak Yasmin. Ciri-ciri orang munafik yang nomor 3 pada Dina. Kita berjanji mengingkari. Betul. Jika berjanji mengingkari, itu ciri-ciri orang munafik. Oke. Terima kasih Mbak Yasmin. Mbak Farah. Ada Us. Mbak Farah. Satu ulangi lagi soalnya dari atas. As-sidqu atau sidik itu artinya apa? Benar. Benar, oke, pinter. Nah, gitu ya langsung. Oke, start lanjutkan. Makasih Mbak Farah. Langsung cepat gini ya. Mas Andra, ada Mas Andra? Ada Us. Mas Andra. Apa ini soalnya untuk Mas Andra ya? Ya. Al-kadhib as-sidqu atau sidik itu artinya benar. Lawan kata as-sidqu apa tadi? Al-Qatsibu. Mas Fakat. Yang jawab biar Mas Andra.
Apa Mas Fatan? Mas Fatan, Mas Andra. Jadi Mas Fatan. Lupa, Us. Lupa. Iya. Lawan katanya apa Mas Fatan? Suka menjawab ini. Al al katsibu. Ibu. Betul. Oke, terima kasih Wow. Mas Andra. Izin ke kamar mandi. Oh iya, Mas Rasya, silakan. Oke, selanjutnya Mbak Latifah. Ini start absen dulu nih sambil nanya. Mbak Latifah. Tadi ada yang kelewat enggak tadi? Mbak Alia sudah belum? Sudah. Mbak Alia sudah. Mbak Latifah mana? Terus latihan soalnya Hari ini PH, penilaian harian. Nanti Ustadz kirim. walah. Ustaz, suaranya putus-putus. Mbak Oktav. Yang lain gimana? Bisa dengar? Enggak. Enggak jelas? Bisa. Enggak jelas? Bisa. Putus-putus. Iya, sudah. Ya, Mbak Latifah hadir enggak ini, Nak? Hadir, Us. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Oh iya, Mbak Latifah. Mbak Latifah, Aku jelas. manfaat daripada sifat jujur sebutkan satu. Wah. Manfaat dari sifat jujur. Ya apa? Banyak. Apa, Nak? Ini kalau ingin tahu tak perlihatkan. Apa itu? Hati menjadi Tentram. Tentram. iya, hati menjadi tentram. Permasalahan dapat segera selesai. Terus apalagi itu? Dipercaya orang lain. Yang terakhir terbiasa dengan perilaku terpuji. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya. Wow. Nah, ini bab berikutnya ini masih berupa rangkuman. Oke. Bentar. Gimana ini kelihatan enggak ini? Kelihatan, Us. Kelihatan, Us. Ya, Tapi kelihatan. Kelihatan, Us. Kita akan belajar ini yang kemarin, ini Senin kemarin, cuman Ustadz nggak Google Meet, cuman Ustadz sampaikan. Ya, yaitu yang B atau bagian kedua di bab 3 ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nanti yang berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa yang memelihara kita dari kecil hingga kita sudah sekolah seperti ini? Siapa yang merawat kita? Orang tua kita, orang tua kita. Makanya kita harus hormat kepada orang tua. Karena apa? Dalam Allah juga berfirman, atau dalam hadis Nabi, ridho Allah itu ridho kalau orang tuamu juga ridho. Misalkan Mas Naufal mau berbuat baik, ayah bunda saya tak mau ke masjid, saya tak mau jamaah di masjid atau di musola. Kalau orang tuamu memperbolehkan,
ya silakan. Kalau misalkan jangan, ini masih bahaya, ini masih corona, ya enggak, kita jangan memaksa. Karena ridho orang tua itu sama dengan ridho Allah. Kalau orang tua sudah memperbolehkan, mengizinkan, Allah pun juga akan mengizinkan. Misalkan ada anak Pak Ijo, saya mau jalan-jalan di pinggir jalan gitu, tanpa diizini orang tuanya. Orang tuanya nggak usah, jangan, bahaya di pinggir jalan raya. Tetap namanya Pak Ijo tetap ngeyel. Akhirnya terjadi hal-hal yang nggak baik. Nah, itu karena tidak diridhoi oleh orang tuanya. Ada suaranya, Us. Iya, Tanah. Sinyalmu, Mbak. Sinyalnya. Ada suaranya. Aku Jadi ada sinyalnya. suaranya. Jadi ingat, semua yang kita lakukan itu harus seizin atau sepengetahuan dan juga diperbolehkan sama orang tua kita. Jangan pernah membantah apa yang disampaikan orang tua. Banyak cerita-cerita orang dulu yang asalnya sukses karena membantah orang tua, karena tidak patuh kepada orang tua, karena tidak hormat dan pada orang tua, banyak yang hidupnya susah. Banyak yang hidupnya menjadi tidak enak. Banyak yang diazab oleh Allah karena durhaka kepada orang tua. Itu jangan sampai. Kita harus selalu patuh, hormat pada orang tua. Anak yang sukses itu anak yang selalu menghormati orang tuanya. Besok ketika hidupnya enak, ketika hidupnya sudah mapan, sudah punya pekerjaan, sudah berkeluarga, itu karena berkat kepatuhan kepada orang tua kita. Baik, yang selanjutnya, nanti ada pertanyaan juga ini. Selanjutnya, contohnya apa? Contoh menghormati orang tua itu, yaitu contohnya satu, misalkan patuh dan taat bila dinasehati. Dinasehati didengarkan. Diperintahkan, Mas, tolong belikan ibu atau belikan bunda, misalkan disuruh bundanya beli apa, ke toko terdekat atau kemana, atau Mbak tolong bantu ibu masak di dapur, nah, masak bareng, atau Mas itu tolong dibersihkan sampah di di ruang tamu, nah, dibersihkan. Itu termasuk contoh sikap menghormati kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Oh ya, maaf. Yang berikutnya itu adalah ketika orang tua sudah tidak ada. Ini bagi yang sudah tidak ada ya. Kalau yang masih ada, alhamdulillah kita bersyukur. Kalau yang sudah tidak ada, cara menghormati kita, cara patuh kita adalah selalu mendoakannya setiap saat, terutama habis sholat 5 waktu, minimal dengan doa Allahumma ghfir li dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal semuanya? Hafal, Us. Oh, pintar. Hafal. Kelas 4 ini harus hafal semuanya doa ini. Suaranya putus-putus, Us. Us ini tahu nggak ini siapa, Us? Ini siapa tahu nggak, Us? Yang mana? Ini loh, siapa ini? Adikmu atau Salah. Mas Noval, Us. Oh, Mas Noval pas kecil. Noval waktu Si bayi. persis nggak, Us? Enggak. Sedikit beda. Tapi imut Baik. kayak Mas Gopal. Baik, selanjutnya. Ini waktunya tinggal 4 menit ya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru ya. Nanti soalnya ini ya dari sini semuanya. Perhatikan. Kalau kepada guru, cara menghormatinya bagaimana? Misalkan kalau ketemu di jalan menyapa. Tugas dari guru. Ya boleh.
Kalau ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Gitu. Ketika berbicara dengan guru itu harus dengan yang sopan Telepon. dan seterusnya. Nanti bisa dibaca itu di modul ya. Sebelum mengerjakan, ingat doa dulu, kerjakan yang teliti. Insya Allah nanti nilainya 100 semuanya. Amin. Baik, tadi Ustadz lanjutkan dulu. Nanti Mbak Latifah. Mas Ferdi ada? Ada. Iya, Mas Ferdi. Mbak Eza ada? Mbak Eza. Ada, Us. Oh iya. Mas Naufal ada, itu barusan muncul. Naufal. Aku ada, Us. Iya, Mbak Rani ada? Ada, Us. Oh iya, Mbak Rani. Mbak Oktav? Halo, Mbak Oktav, bisa dengar? Oktav putus-putus ini tadi. Mas Rasya? Oh, suaranya putus-putus. Ustaz jelasin apa? Aku nggak kedengeran. Ini Mbak, mereview materi 2 minggu yang lalu. Minggu kemarin dan minggu kemarinnya. Oke, Mas Novel gonta-ganti. Kedengeran putus-putus. Iya. Mas Novel gonta-ganti itu. Belakangnya ada fotonya siapa. Mas Rasya ada, Mas Adiknya Rasya. Mas Noval, Us. Mas Rasya mana tadi? Izin sudah kembali belum? Oke, selanjutnya Mas Rizky. Hadir Mas Rizky. Ada, Us. Oh iya. Mbak Ata ada, Mbak Ata. Ada, Us. Oh iya. Mbak Ata tertib nggih sholatnya, ibadahnya. Ya, Us. Oke, Mbak Zahra ada? Mbak Zahra? Tadi ada Mbak Zahra. Mana? Oh iya. Selatan lagi. Mbak Iza. Ada, Us. Oh iya, terima kasih. Apa Mas Ferdi? Error. Oke. Baik. Ignore. Alhamdulillah untuk hari ini materinya sudah selesai. Bentar ya. Untuk PAI-nya sudah selesai. Ustaz Tahiri. Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan enggak ini sebelum Ustaz Tahiri? Tidak ada, dan tidak ada lagi. Sebentar, temennya biar dikasih tahu. Oh iya. Ada pertanyaan, Nak? Sebelum Ustaz tutup. Mas Novel kenapa dan nunjukin foto bayi? Oke. Gak ada, Us. Kalau enggak ada, kita tutup bersama-sama dengan baca Siapa? hamdalah. Wahid, Isnin, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, alhamdulillah saja. Alhamdulillah saja. Baik. Terima kasih semuanya, Ustaz Tahiri. Mas Novel kenapa? Kelegean. Ustaz Tahiri, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti rehannya dikerjakan langsung ya. Ya, Us. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, Us. Sampai jumpa lagi. Oke. Kita lagi masuk.
Semua Mas. Oh, aduh, yang baru. Mas Nopal dari tadi ke fotonya kau aja. Foto Gak ada yang lain apa Mas Nopal di fotonya. Dia ganti doang. foto. Dia doang di fotonya, gak ada yang lain. Foto Mas Pang. Ganti foto Mas Pal. Oke. Pas bayi. Ketika aku masih bayi. Mas baik kayaknya bikin ngeselin weh. Hah, Imut banget dah. Oi, 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 aku oi, sekarang oi. yang agak nyulit wajahnya. Ya lo imut. Wow, nyeselin. Ustazah. Ya, Oke, Us. Us. Oke. Siap. Oke, Us. Masih. Ya, oke, siap. Siap. Waduh, harus nggak hapus ini. Sangat mirip kan? Ini akungku yang paling atas akungku. Yang paling bawah 2 itu aku sama adikku. Wow, Wow. sangat tidak mirip. Tapi gundulnya mirip ya. Tapi gundulnya mirip. Us, berani melakukan gundulnya mirip. presentasi. Stop Dibalik. presentasi. Di balik kamera. Ini saya ada di balik Ya. kamera ketika zoom. Ya lo itu lagi gaming itu. Iya, Tahu memang. itu komputer saya itu. Wow. Lo lagi ngapain di sana itu komputer? Ini komputerku nggak ada weh. Dipindah di depan. Oke. Nih, tengok ini kosong. Kosong. Ini ada tempat komputer. Kosong kosong. jir. Komputernya kosong. Kosong. Udah woi. Lo mau room tour apa? Ya, ini room tour. Itu ada boneka. Nggak tahu di kamarku. Oh, sama estetik. mau room Sangat tour. estetik. Opal. Sangat Opal. estetik guys. Sangat estetik. Ping. Terus Ini Mas bajuku. Novel lagi room tour. Ini ada tempat basement ya guys ya. Di bawah. Aku tidur ya. Oh ini apa nih lampu mati apa? Aku tempat tidurku di sini. Ini Terus saya tahu Bang. halo, kenalin, ini nggak tahu namanya siapa. Ini nggak tahu namanya siapa juga semuanya. Nih, tempat nih. Oh Mas Novel lagi room tour tenan. Nih, tempat tidurku nih. Tengok, Ustaz. Buset ada AC di kamarnya. Bah, Ada apa ini? Apa? Jadi yang buset bajunya banyak bedah. Ustaz tadi datang. Ya. No. Wait. Ada speaker lagi. Buset. Terus Mas Novel mau room. Terus Mas Novel mau room tour bedanya di Meet. Mas Novel ya room tour. Kok Rono? Demanannya siapa itu Wincung? Baiknya walau. Ini tasku dalamnya ada PS-nya, belum tak keluarin. Buset ada PS anjir. Alah, PS4 bekas. Hmm. PS4. Dengan PS5 daripada PS4. Cari Teman yang siapa itu?
Nih, aku pakai celana pendek, bajunya pakai kelihatan ya. Celana pendek. Oh shit. Aku juga. Sama aku juga. Tapi bedanya aku celana panjang. Aku juga celana panjang. Ya sama ya kita sama dulu. Boleh. Ole, 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 ole. Banget woi diem. Konikunya apa Mas Budi? Boleh. Ampun. Kusmas Alpi sedang melakukan presentasi. Astagfirullahaladzim, ada sing nelpon. Ole, 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 ole. Yang boy berisik banget dah. Ya. Diam tau. Ini juga lama banget ya istirahatnya. Runtut lagi kah? Ada tas. Ada tas, jir, ada tas. Spiderman apa? Yang mana Buset memiliki laci. dengan jelas. Sudah selesai, Mas Naufal Bisa. kembali ke tempatnya. Terus. Kita mulai. Sudah siap semuanya? Sudah. Yes, I'm ready. Terus siap, Us. Sudah siap. Kebab. Udah siap, Us. Sudah siap. I'm ready for pelajaran. Sinyalmu, Mbak. Aku dengar kok ya. Jelas, Us. Ya, boh. Suara itu, suara serem. Us, suara apa itu, Us? Kentut kah? Atau suara apa gitu? Suaranya bikin aku ngilu. Ih. Kenapa kok diam aja? Suara apa itu tadi? Suaranya sangat bikin aku ngilu. Kenapa diam? Kenapa diam? Oke. Ini apa lah? Presentasi saya. Oke. Aku memakai HP merek apa ya? Merek unknown. Salah. Apa? Xiaomi kah? HP-ku merek apa? Ada yang tahu? Oppo. Merek Oppo. Lah yo Oppo. Vivo. Merek Oppo. Apa? Merek Oppo. Advan, tapi Advan ini Ada sanggup Vivo. animasi. Soalnya nek pensile.
tablet Samsung yang ada di iklan. Kira nek animasi iki nek stylus pene jadi sing gawe animasi makanya aku tuku iki. Mendingan pakai Ibis Paint aja. Biar cakep, biar bisa buat karakter anjing. Kayaknya udah lebih 5 menit. Oh, istirahatnya kan sudah selesai. Kenapa kok diam, Us? Halo. Mungkin sampai jam 9. Sini kapan mulainya, Us? Us, ini udah hampir jam 9, Us. Iya, Us, kenapa lama banget? Cepat mulai, Us. Us, bentar lagi kayaknya mau ngaji. Assalamualaikum. Apakah ada orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Us. bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Udah sabar. US Mary. Apa itu tadi? Itu suara apa, Us? Memotong rumput. Itu suara apa sih, Es? Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa, Us. Bisa. Putus. Sudah bisa dengar suaranya Ustazah dengan jelas ya, Sarah? Bisa, Us. Dulu ya. Putus. Halo. Bisa. Putus. Ya, Us. Bisa, Yang Us. putus-putus suaranya selain Mbak Oktav. Enggak putus, Us. Tadi cuma ada suaranya Putus, Us. Suaranya Us Rafa Yang masuk suaranya di putus-putus YouTube Mbak B. Oktav ada nggak? Enggak, Us. Enggak putus. Enggak putus. YouTube udah. Oke, nggak putus-putus ya. Berarti Suaranya Mas Rafa punya lagi. kemungkinan sinyalnya yang Mbak Oktav ya, yang sedikit terganggu. Oke, Ustazah akan mulai. Sekarang kameranya dinyalakan semuanya. Kameranya dinyalakan semua. Dan Aku udah dinyalain, Us. ada Us. Kameranya Us dinyalakan semuanya dulu. Noster. Oke, berarti belum muncul ya. Udah. Oke, Rebahan. mikrofonnya silakan dimatikan. Mikrofonnya silakan dimatikan dulu. Oke. Oke, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah
Tetap semangat. Yes, Allahu yes. Akbar. Yes, yes, yes. Sukses. Oke, hari ini kita kembali belajar tematik bertemu dengan Ustazah Sufi. Jadi hari ini tematiknya apa ya? Ada yang tahu? Apa IPA sama bahasa Indonesia? IPA sama bahasa Indonesia. Oke, IPA sama bahasa Indonesia. Sebentar. Hari ini mau belajar IPA dulu apa bahasa Indonesia dulu? IPA, Bahasa Indonesia. Manut us. Indonesia. Manut us. Kalau ada matematika dulu. IPA. Dijadwal Api, 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 api. Api. Merah. Upin. Oke. Apa? Bisa dimatikan dulu. Yes, sir. Ustazah, Ya. Ustazah, kok tadi apa namanya? Kok tadi teman-teman itu buka kamera terus nutupnya kok barengan tuh, Us? Ngemutnya barengan. Signal. Nutupnya barengan. Secara Paling bersamaan. sinyalmu, Mbak. Paling sinyalmu. Sinyalmu sangat jelek. Coba cari signal di Google. Sinyal Anda. Mungkin signal Anda yang Bagus jelek. aja. Coba cari signal Anda di luar. Mungkin ada. Oh, apa enggak di atas Aku nggak bisa ngangkat soalnya aku pakai laptop. Mungkin bisa di luar. Apa enggak kamu minta tolong ayahmu toh? Kamu dibawa ke atas sutet. Dibawa di atas sutet. Iya, betul. Lah terus gimana lah dibawa ke atas sutet itu loh? Ya wes biarin Mas Noval, biarin nggak apa-apa, bercanda itu Mas Noval ya. Iya. Bentar ya, bentar. Sudah jam 9 ya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia dulu atau IPA dulu? Api. IPA. Oke, kita akan belajar IPA dulu. Semuanya sudah siap untuk apa? Iya. Siap. Kalau Sudah. siap, mikrofonnya dan simak baik-baik penjelasan dari Ustazah Sufi. Yeay. Terus nggak ada suaranya.
Oke, sudah bisa dengar suaranya Ustazah. Kenal, Yang pertama Mbak. kita akan membahas, iya, dimatikan dulu mikrofonnya, Nak. Oi. Pertama kita akan membahas ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ini ciri-ciri tumbuhan yang terawat itu yang pertama ada daunnya berwarna hijau dan segar dan tidak layu. Kemudian dia juga memiliki batang kokoh dan tidak rapuh. Jadi kalau tumbuhan terawat itu ya, daunnya itu berwarna hijau segar, bukan yang hijau kuning atau hijau muda. Beda lagi kalau hijau mudanya itu karena dia memang daunnya masih muda atau baru tumbuh. Biasanya daun-daun yang tidak terawat itu hijaunya hijau agak kekuningan gitu. Kemudian batangnya juga nggak terawat, mudah rapuh seperti itu. Kemudian ciri-ciri tumbuhan yang terawat selanjutnya yaitu tidak mudah terserang hama dan penyakit sehingga tumbuhan tampak segar dan utuh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Ini ada daunnya berwarna kekuningan ya tadi hingga kecoklatan dan layu. Kemudian batangnya juga mudah rapuh dan kering. Kemudian mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Nah, itu. Coba nanti dilihat daun-daun di sekitar rumahmu itu apakah ada yang tidak terawat? Biasanya kalau nggak terawat itu daunnya bolong-bolong, bisa diserang hama serangga atau bisa juga diserang oleh ulat atau dimakan oleh burung-burung gitu ya. Kemudian ciri-ciri hewan, kita masuk ke hewan ya. Ciri-ciri hewan yang terawat itu yang pertama adalah tubuh gemuk, kuat dan tegap. Ya, tubuh gemuk, kuat dan tegap. Kemudian bulu atau rambutnya itu bersih, jika diusap dia tidak mudah rontok. Nah, yang punya kucing, yang punya kelinci, yang punya hamster atau marmut, bisa dicek kulit apa itu kucingnya itu kalau dielus-elus rambutnya atau bulunya itu rontok enggak kira-kira? Nah, kalau rontok sepertinya itu kucingnya perlu diberikan vitamin atau diberikan makanan yang mengandung supaya bulunya itu kuat, enggak mudah rontok kayak gitu. Ya, kemudian selanjutnya ciri-ciri hewan yang terawat itu kulit hewan bersih dan tidak ada luka. Nah, biasanya kamu lihat kucing-kucing kampung yang ada di pinggir jalan, kayak gitu ya. Itu kan biasanya itu ada yang terluka, ada yang badannya ada bekas cakaran, kemudian ada yang terluka, ada kakinya yang pincang, kemudian ada matanya juga yang belekan, kayak gitu. Nah, itu contoh hewan yang tidak terawat ya. Selanjutnya ciri-ciri hewan yang terawat yaitu mata jernih, terang, dan matanya tidak keruh. Oke, yang lainnya bisa mendengar suaranya Ustazah? Malah jelas, Malah jelas. Jelas, bisa. Jelas. Oke, kalau dengan 1 atau 2 anak, itu kemungkinan itu sinyal atau jaringan di rumah kalian ya. Karena kalau semuanya itu baru jaringannya di Ustazah yang rusak. Ya, oke, Ustazah lanjutkan. Tadi itu ciri-ciri hewan yang terawat sampai mana? Oh ini, mata jernih, terang, dan bola mata tidak keruh. Selanjutnya yaitu kotoran hewan tidak encer, tidak berlendir, dan tidak berdarah. Biasanya hewan-hewan yang dalam keadaan sehat, dia kotorannya itu tidak encer, tidak berlendir, dan tidak berdarah ya, normal seperti biasa.
Tapi ada juga hewan yang terawat tapi waktu itu keadaan sakit. Nah, bisa jadi itu kotorannya dalam keadaan encer atau dia berdarah atau dia juga bisa jadi berlendir. Nah, itu kalau sudah seperti itu segera dibawa ke dokter hewan biar segera ditanganin atau diberikan obat yang sesuai biar bisa dirawat dengan maksimal. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Ngeri ya. Yang pertama yaitu adalah tubuhnya itu kurus, cenderung lemas dan tidak bertenaga. Kemudian bulu atau rambutnya itu kotor dan kusam. Jika diusap dia akan mudah rontok. Kemudian matanya berair, kadang bernanah juga, sehingga bola mata terlihat keruh. Matanya juling, bahkan dia buta. Nah, itu bisa dilihat, ngeri ya. Kemudian Enggak, makanya apa nggak usah dicontohin kayak gitu toh. Ngeri. Aku nggak gilu. Ngeri. ini Aku ngeli, segera aku ngilu. selanjutnya itu Aku malah suka. Aku ngilu tenang itu Us. terdapat luka di kulit, kotorannya encer, berlendir, Emang psikopat. darah. Jadi hewan yang tidak terawat itu Oh cirinya berbanding terbalik dengan hewan yang dirawat atau terawat. Oke, setelah ini ada latihan soal. Silahkan disalin. Sambil menunggu kalian menyalin soal, Ustazah buka pertanyaan. Ya, barang siapa yang mau bertanya, Ustazah persilahkan. Kalau nggak ada yang mau tanya, Ustazah yang akan tanya. Soalnya soalnya cuma 4 Iya, mau ditambahin 2 kali lipat? Cuma sampai nomor 4 doang tak. Ya itu yang terlihat sampai nomor Jangan 2 kali lipat. Jangan 2 kali lipat aja, jangan 2 kali lipat. 4 aja. 1000 kali lipat. Buset. 1000 kali lipat. Atau enggak Soalnya 1000 kali. beratus-ratusan triliunan lipat. Udah woi, pusing gua. Dasar. Oke, Ustazah coba panggil ya satu persatu. Us, absen Us. Oke. Ambil ngabsen, Iya, absen. ini mau di absen. Sabar dong. Asyik. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah ya? Sudah? Udah pun. Mikrofonnya silahkan dimatikan dulu. Biar suaranya nggak tabrakan sama suaranya Ustazah. Yang pertama yaitu ada Mas Naja. Mas Naja hadir nggak ya? Hadir, Us. Oke, Mas Naja hari ini gimana kabarnya, Nak? Baik, Us. Alhamdulillah sehat ya hari ini. Sudah sholat duha belum? Belum. Oke, nanti setelah Google Meet ya sholat duha. Tadi Mas Naja masuk pertama kali ya. Yang pertama kali masuk Ustazah admit itu adalah Mas Naja. Good job Mas Naja. Tadi sholat subuh nggak ya? Sholat. Alhamdulillah kalau sholat. Kemudian Mas Naja coba Ustazah Sufi tanya ya. Mas Naja coba sebutkan 1 ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Satu ciri-ciri hewan yang tidak terawat, Mas Naja. Halo Mas Naja. Ya. 1 ciri-ciri yang hewan tidak terawat apa ya Mas Naja ya?
Agak keras. 1 Us. Gimana? Sing combong nggih sing kuwi niku jadi kan nglampahi teng gunung gitu. Tadi mboten Mas. Oh, di Mampang Gunung, iki kula layani iki kula sonten niku. Iki wanci-wanci. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa. Bisa ya. Oke, Mas Naja, tadi sampai Mas Naja ya, Mas Ihan. Mas Naja, coba kamu sebutkan satu ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Sapi. Hewan yang tidak terawat ciri-cirinya gimana? Ya kotor. Oke. Apanya yang kotor? Badannya hewan. Badannya. Oke, terima kasih Mas Naja. Terus Mbak Akifa. Mbak Akifa, halo Mbak Akifa. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Akifa? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Mbak Akifa hari ini sudah sholat duha belum? Belum, Us. Belum? Belum ya? sholat duha, Us. Oke, belum sholat duha. Nanti habis Google Meet sholat duha ya Mbak Akifa ya? Iya, Us. Oke. Terus tadi sholat subuh nggak Mbak Akifa? Sholat, Us. Alhamdulillah Mbak Akifa. Coba hari ini Usufi tanya Mbak Akifa, tolong sebutkan satu ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Oke, pintar. Daunnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan atau bisa juga dia layu. Oke, terima kasih Mbak Akifa. Selanjutnya, Mas Albi. Assalamualaikum Mas Albi. Ya, Us. Ada, Oke, Us. Mas Albi gimana kabarnya? Sehat, Us. Sehat, alhamdulillah. Terus hari ini sudah sholat duha belum Mas Albi? BLM, Us. Belum. BLM. Terus kalau sholat subuh? Ya. Sholat subuhnya sudah belum tadi? Sudah. SDH. Sudah. Oh, alhamdulillah sudah. Oke, terus Mas Albi nanti setelah Google Meet Mas Albi sholat duha ya. Lama Usuki mau tanya ini sama Mas Albi. Oh, sudah, tapi Pertanyaannya- belum dijawab. Oke. Nanti aku nggak ngaji, Us. Jadi bisa. Oh iya. Mas Albi coba Usufi tanya. Tadi pertanyaannya sama seperti Mas Naja. Coba kamu sebutkan satu ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Tadi Mas Naja sudah menjawab badannya kotor. Nah, sekarang jawabannya Mas Albi apa? Coba? Ciri-ciri hewan yang tidak terawat, Us. Iya.
Apa Mas Albi? Kira-kira menurut kamu hewan yang tidak terawat itu akan seperti apa? Tadi ya, Us. Tubuh kurus, Ya, cenderung iya, lemah, dan tidak bertenaga, tadi. bulu atau rambut kotor dan hitam. Yang jawab yang Ustazah panggil ya. Tadi ya contohnya. Iya. Gimana Mas Albi? Kayak kucing tadi ya. Iya, kayak kucing tadi itu loh. Mas. Mas Noval. Gimana Mas Albi? Mas, di badan banyak luka-luka gitu. Tadi sudah disebutkan sama Mas Naja. Selain itu, Bulu mudah rontok. bulunya mudah rontok, pinter. Oke, selanjutnya. Yuk Mas Fatan, yuk. Apa kabar Mas Fatan? Ada enggak ya Mas Fatan? Iya, baik. Baik dan ada. Baik, alhamdulillah. Mas Fatan, gimana kabarnya? Baik, Us. Alhamdulillah, Mas Fatan hari ini sudah sholat duha belum? Oh, sudah lah, Us. Alhamdulillah. Tadi sholat subuh enggak? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Coba Usufi tanya sekarang. Mas Fatan, tolong kasih Usufi satu ciri-ciri hewan yang terawat. Oke, 1, 2, 3. Tombolnya gemuk, kuat, dan tegap. Tegap, ya benar. Alhamdulillah, tubuhnya gemuk, kuat, dan tegap. Oke, terima kasih Mas Fatan. Kita lanjutkan ke Mbak Arinda. Coba Mbak Arinda. Ada, Us. Mbak Arinda, gimana kabarnya Mbak Arinda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Arinda hari ini sudah sholat duha? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Tadi sholat subuh enggak? Sholat. Sholat luar biasa. Dipertahankan ya Mbak Arinda ya. Hari ini sudah sarapan Mbak Arinda? Halo Mbak Arinda. Iya, Us. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Terus izin ganti bajuku kena tinta. Ya. Oke, Mbak Arinda coba Usufi sekarang kasih satu pertanyaan. Mbak Arinda minta tolong sebutkan satu ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Tadi sudah disebutkan sama Mas Naja. Kemudian ada Mas Albi juga. Tolong Mata kasih buta satu, dan juling. kasih usaha. Oh, matanya? Matanya buta dan juling. Matanya buta dan juling. Oke, pinter. Oke, terima kasih Mbak Arinda. Kemudian Mas Aska. Mas Aska. Halo Mas Aska. Gimana kabarnya Mas Aska hari ini? Sehat, Us. Sehat, alhamdulillah. Hari ini sudah sholat duha belum Mas Aska? Sudah, Us. Sudah, luar biasa. Sudah sholat subuh? Sudah juga, Us. Sudah juga, luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Wah, luar biasa. Mas Aska, Usufi mau ciri tumbuhan yang terawat itu seperti apa ya Mas Aska ya? Satu saja. Batangnya kokoh.
batangnya kokoh. Oke, terima kasih Mas Aska. Kita lanjut ke Mbak Alia. Mbak Alia, halo, assalamualaikum Mbak Alia. Ya, Us. Mbak Alia, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak Alia, hari ini sudah sholat duha belum Mbak Alia? Apa? Hari ini sudah sholat duha belum? Sudah. Sudah, luar biasa. Tadi sholat subuh enggak? Sudah, Us. Sholat. Sudah, luar biasa. Oke, Mbak Alia, Sufi tanya. Coba Mbak Alia kasih satu ciri-ciri hewan yang terawat Mbak Alia. Tubuh gemuk, kuat, dan tegap. Oke, selain itu, Sudah plus jawaban ben. Kulit hewan bersih dan tidak ada luka. oke, pintar. Kulitnya hewan itu bersih dan tidak ada luka. Oke, kita lanjut ke Mbak Dayana. Halo Mbak Dayana, assalamualaikum. Halo, Mbak Dayana, Mbak Risha. Iya, Mbak Risha, gimana kabarnya hari ini? sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini sudah sholat duha belum Mbak Risha? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah sholat subuh? Sudah sholat subuh belum? Us. Sudah, alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan? Sudah. Sudah, oke. Mbak Risha, coba Usufi tanya. Sebutkan satu ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daunnya berwarna hijau. Daunnya berwarna hijau. Hijau juga ya. Oke, sudah semua menyelesaikan hafal? Ada yang belum selesai? Mas Albi, mikrofonnya dimatikan dulu, nak. Oke, Maaf, ini tadi ada yang belum selesai? aku sudah. Aku sudah, tapi belum tak jawab. Ada yang belum selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, bisa Ustazah ganti ya ini ke materi selanjutnya. Bisa ya? Siapa ini yang belum? Bisa. Aku, Di screenshot, Mbak. Apa? Rani agak Screenshot. cepat ya. Atau enggak di screenshot, Mbak. Di screenshot. Pencet tombol on off. Habis itu barengan sama pencet tombol volume yang pokoknya itulah. Pencet tombol volume yang bawah. Sudah. Oke. Semuanya sudah Ini selesai. tombol on off di HP Anda. Assalamualaikum. Itu pencet tombol volume barengan, Mbak. Dipencet gitu udah. Sambil nunggu ini. Sambil nunggu Mbak. Aku nggak tahu. Kalau pakai nggak tahu, laptop bisa pakai tombol Windows, kemudian sama PRT, SC, SY, SRQ itu ya, yang atas. Hah? singkat sekali. Wow, bingung aku.
tombol PRT. Jadi ada sendiri tombol PRT ini ada di satu tombol ya. Biasanya di bagian atas. Deretannya tombol F itu ya. Bisa menggunakan Oh, tombol F1, Windows. F2, F3. Ya, Ini itu F1, di F2, deretannya F3. itu. Oke. Ya, wis. Oke, selanjutnya Mbak Rani sudah? Di screenshot aja, Mbak. Oh. Gimana, sudah belum? Sudah, Us. Oke, ada lagi yang belum? Oke, nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, hari ini bahasa Indonesianya kita akan belajar bagaimana format laporan wawancara itu dibuat. Kemarin kan kalian sudah praktek buat wawancara ya, kirim video ke Ustadzah ya. Itu tugasnya dari siapa kemarin? Ustadz Ion. Ustadz Ian. Iya. Iya, dan Ya. Ya. dari Ustadz Ian. Gimana diajar sama Ustadz Ian? Boleh sih, boleh. Senang Boleh. nggak Seru. belajar sama Ustadz Ian? Tapi masih Belajar matematika kayak Jerome. Boleh, boleh. Oke. kayak apa? Jerome apa? Jerome Oh, kalau Pauline. ngajar matematika kayak Jerome. Walah, Jerome Pauline. Oke. Dolah. Ya us otakku mana munyer wis. Iya. Terus Jerome Pauline itu Ngajarnya siapa sama tau? kayak Us? Jerome Pauline Kayak pernah atau dengar. cara ngajarnya kayak Jerome Pernah dengar Pauline? tapi nggak tahu. Cara ngajarnya. Ajarnya. Oh, Jerome Pauline itu siapa tau? Us? Jerome Pauline itu salah satu anak Indonesia. Ya. Pernah dengar tapi Salah satu member BTS. Jerome Pauline itu kalau nggak salah orang Indonesia yang tinggal di Jepang ya, Us. Dia Kuliahnya di itu Jepang. belajar di Ah, iya. Jepang. Iya, dengerin dulu ya Mas Noval. Jerome Pauline itu salah satu anak Indonesia yang sekarang dia di matematika ya. Jadi saya kuliah jurusan nanti bisa lihat hasil. Hari ini akan belajar merupakan kegiatan terakhir dari proses wawancara. Laporan wawancara ini dapat disusun dalam bentuk artikel jurnalistik seperti yang kita lihat di koran-koran. Ya, seperti yang ada di koran, di majalah. Nah, itu laporan wawancara. Bentuknya artikel jurnalistik. Dapat pula disusun dalam bentuk formal yang meliputi 3 bagian-bagian berikut. Nah, sekarang perhatikan ada bagian-bagian laporan wawancara. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ya, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang dilaksanakan wawancara. Yang pertama ya, isi pendahuluan itu yang pertama ada latar belakang dilaksanakan wawancara. Ya, latar belakang itu bisa diartikan sebagai alasan kenapa wawancara itu dilakukan. Contoh, wawancara dilaksanakan sebagai syarat tugas dari Ustadz Ustadzah SDI Al-Huda 2 Kota kuliah bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian setelah latar belakang ada
masinis, ada polisi. Nah, tujuan wawancara kamu adalah untuk mengetahui berbagai profesi yang ada di sekitar lingkungan kamu, seperti itu. Atau kalau kamu sedang mewawancarai pedagang sayur yang sukses, yang berhasil mengirim sayur-sayur ke luar negeri. Tujuan wawancara adalah tahu kunci kesuksesan pedagang sayuran tersebut. Kemudian tidak tujuan wawancara sayurnya itu ini lengkap yang di latar belakang berhasil mengekspor sayuran wortel sampai ke Jepang, sampai Amerika. Narasinya ini bisa juga dicantumkan. Itu ada waktu dan tempat waktunya di itu ya dicantumkan. Setelah pendidikannya dapat alasan dilaksanakannya wawancara. Selanjutnya si ini pada bagian suaranya kalian mencantum format saat wawancara. Contohnya, gimana waktu di wawancara kalian ya? Gimana caranya bisa mengekspor? Oke, suaranya putus-putus semuanya. Ya. Jauh. Iya, kelas Halo, bisa dengar suaranya Ustazah? Tahu. Agak putus-putus suaranya. Agak putus suaranya. Agak putus tapi nggak terlalu putus-putus tadi, putus-putus. Nggak cuma putus-putus. semuanya suaranya yang lainnya juga putus. Sudah nggak putus-putus? Oke, Ustazah lanjutkan kalau gitu. Suaranya putus-putus nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Suaranya nggak ada. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah sekarang? Bisa jelas. Putus-putus. Bisa ya? Oke, Ustazah. Suaranya putus-putus.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sampai isi ya, sampai isi. Jadi, di bagian isi ini kalian harus mencantumkan informasi yang didapat saat wawancara. Tadi contohnya, wortel yang seperti apa sih Pak Andi yang bisa dikirimkan ke Jepang? Nah, pasti nanti Pak Andinya ini menjelaskan, wortelnya yang harus berukuran sekian Mbak, harus bersih, dia harus besarnya, diameternya sekian, kayak gitu. Diameternya harus 5 mm dan panjangnya 15 cm, kayak gitu. Nah, itu informasi yang didapat saat wawancara, berarti wortel yang bisa dikirimkan ke Jepang adalah dengan diameter 5 mm, kemudian panjangnya 15 cm. Berarti kalau kurang dari itu dia nggak bisa dikirimkan ke Jepang. Oke, Mas Aska, coba dengarkan Ustazah Sufi dengan duduk yang baik ya. Oke. Suaranya putus-putus. Oke, yang lainnya juga masih putus-putus? Tidak. Enggak, Us. Enggak, Mbak Oktav coba cari tempat yang sekiranya sinyalnya bagus ya. Bisa di luar rumah, di teras rumah, atau di belakang yang sekiranya tidak ada penghalang yang tempatnya lebih luas ya. Oke, berarti informasi yang kamu dapatkan Tapi aku pakai laptop, Us. Aku nggak bisa mindahnya, berat soalnya ini sambil dicas sambil kabel-kabel. Oke, berarti sudah dengar suaranya Ustazah. Nanti kalau suaranya putus-putus, sabar dulu ya. Oke, berarti informasi yang didapat yaitu wortelnya harus berukuran panjangnya 15 cm. Kemudian diameternya, lingkarannya itu harus 5 mm. Nah, informasi yang didapat itu seperti itu. Kemudian ada hasil wawancara. Hasil wawancaramu ini bisa yang dicantumkan bisa berupa dialog antara narasumber dan pewawancara ya. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu Mas Noval. Oh ya maaf Us, tadi kepencet. Oke. Yuk, selanjutnya ada hasil wawancara ini dapat berupa dialog antara narasumber dan pewawancara. Jadi nanti kamu bisa menuliskan bagian hasil wawancara ini, dialog wawancaramu yang kemarin sudah kamu lakukan dengan orang tuamu ya, atau dengan saudaramu, boleh juga. Kemudian bagian yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini ada berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berarti nanti itu ada pesan-pesan dari narasumber, biasanya seperti itu. Sarannya, ini bisa saran kamu untuk narasumbernya seperti apa. Contoh menggunakan sayuran yang diekspor ke luar negeri, alangkah lebih baiknya juga bisa dipasarkan di lokal atau lingkungan sekitarnya supaya masyarakat sekitarnya juga bisa merasakan sayuran dengan kualitas yang bagus hasil dari ekspor dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu. Oke, selanjutnya dari sini ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke, selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara. Ya, yang pertama, penulisan menggunakan ejaan dan tata bahasa yang baku. Jadi nanti laporannya itu menggunakan bahasa yang formal ya, bukan bahasa gaul ya, bukan bahasa gaul. Nanti di laporannya dituliskan, jadi gini Us, nah seperti itu nggak boleh. Ya, menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu penulis tidak melakukan penafsiran terlalu jauh. Maksudnya gimana Us penafsiran yang tidak terlalu jauh? Jadi contohnya itu kalau kamu membahas tadi ya
wawancara sama Pak Andi Suryandi tentang sayuran yang diekspor. Ya sudah, berarti bahasnya tentang sayuran-sayuran yang diekspor, gimana Pak Andi bisa mengekspor sayuran, contohnya seperti itu. Terus sayuran yang seperti apa sih yang bisa dikirimkan ke luar negeri, gitu. Terus rangkaian harganya sekitar berapa kalau dijual, seperti itu. Jangan kamu tanya cara nanamnya gimana ya Pak Andi ya, cara nanam sayurannya. Kemudian pupuknya, nah seperti itu. Terus bayar buruh yang nyabutin sayurnya itu berapa? Nah, itu nggak perlu ditanyakan ya. Hal-hal yang semacam itu nggak perlu ditanyakan dan jangan mengartikan terlalu jauh. Oh, berarti Pak Andi ini orangnya gigih, cukup seperti itu. Jangan yang, oh Pak Andi ini ternyata dia sukanya ke luar negeri. Dia nggak mau sayurannya dibeli sama orang Indonesia, sama tetangganya. Nggak boleh seperti itu ya. Berarti Pak Andi ini punya semangat untuk mengenalkan hasil sayuran lokal Indonesia bisa dikirimkan ke luar negeri gitu. Berarti itu membuktikan bahwa petani-petani sayuran yang ada di Indonesia mereka juga bisa menghasilkan sayuran yang bagus kayak gitu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara yaitu memilih informasi yang penting dan berhubungan dengan pertanyaan yang telah dibuat. Jadi memilih informasinya ini kira-kira yang nyambung dan yang penting itu yang mana aja sih? Seperti tadi motivasi Pak Andi mengirimkan sayuran ke luar negeri, kemudian apalagi informasi yang bisa didapat itu ukuran sayuran. Nah, keadaan sayuran seperti apa yang bisa dikirimkan ke luar negeri, kira-kira berapa kilo yang bisa dikirimkan Pak Andi ke luar negeri dalam waktu sebulan, seperti itu. Yang berhubungan, jangan jauh-jauh ngomongin sayuran tapi nanti malah bahasnya daging ayam. Nah, itu nggak nyambung ya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu penulis hendaknya memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. Jadi mungkin nanti dari narasumber ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Contoh, Mbak ini jangan dicantumkan ya. Nah, itu kan biasanya kalau pengusaha itu mereka punya rahasia-rahasia bisnis. Contohnya, tadi Pak Andi Suryandi kita tanya, mungkin Pak Andi kalau stoknya kurang bisa ambil di mana ya? Nah, itu enggak mungkin Pak Andi ngasih tahu alamatnya, tapi tidak mau dicantumkan dalam laporan wawancara kita. Nah, seperti itu ya. Ya berarti kita sebagai pewawancara, sebagai reporter yang bertanya itu ya menghormati. Mbak nanti petani yang ini jangan dicantumkan ya alamatnya, saya nggak mau gitu. Atau Mbak ini jangan dicantumkan ya. Nah, itu ada trik khususnya yang perlu dijaga sama Pak Andi. Jadi nggak bisa disebarluaskan, tidak bisa dibagi begitu saja. Nah, kamu sebagai pewawancara atau sebagai reporter ya harus menghormati. Oh iya Pak, nanti nggak akan saya cantumkan. Ya berarti ketika laporan hasil wawancaranya ya tidak dicantumkan. Seperti itu. Kemudian harus menjaga nama baik narasumber. Maksudnya gini, menjaga nama baik itu berarti kita tidak ngomongin yang jelek-jeleknya narasumber itu tadi ya. Pak Andi itu orangnya ternyata pelit. Masa saya ke sana cuma dikasih air putih aja, nggak disuguhi teh. Padahal dia kaya. Nah, itu nggak boleh. Hal-hal semacam itu tidak boleh dilakukan sebagai seorang pewawancara. Nah, oke. Dari sini sudah ada, dipahami, sudah bisa dipahami. Selanjutnya ini ada tugas. Silahkan kalian membuat tugas berupa laporan hasil wawancara berdasarkan wawancara yang sudah kamu lakukan kemarin. Ya, jadi nggak perlu cari wawancara yang lain.
Gitu. Jadi cukup wawancara yang kemarin kamu buat hasil laporan hasil wawancaranya. Nanti Ustazah Sufi kirimkan contoh wawancara. Nah, itu di rangkuman materi kalian. Bagi yang sudah mencetak rangkuman materinya, sudah ada contoh hasil laporan wawancaranya, ya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nanti Ustazah Sufi kirimkan yang lebih lengkap supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Oke, dari sini bisa dipahami untuk tugasnya. Bisa, Us. Ya, jadi tugasnya adalah membuat laporan hasil wawancara berdasarkan wawancara yang sudah kamu laksanakan kemarin. Wawancara dengan ayah bunda, atau juga dengan adik kakaknya, atau bisa dengan om tante, atau Pak RT, atau Pak RW. Ya, jadi nggak usah cari wawancara yang lain. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dari kedua tugas yang sudah Ustazah kasihkan hari ini? Enggak, Us. Udah paham semuanya. Bisa, udah paham. Oke, kalau sudah paham. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Nopal mau nanya, Us, kapan masuknya? Katanya Bunda minggu depan nih. Masa minggu depan? Nah, Sufi aja nggak tahu loh, ternyata minggu depan masuk. Kita lihat dulu ya nanti ya. Masuk sekolah offline, Us. Bersabar. Kayak insya Allah. Insya Allah. Wow, bahasa apaan ini? Yes, alhamdulillah. Itu bahasaku yang tidak diketahui. Coba ya di kolom chat. Bahasa Sekali ya saya ya. Bahasa apa Mas itu? Pertama, kudus. Bahasa rahasia nggak boleh tunjukin. Kuba. Tahu kudus. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah. Sudah. Ada yang mau bertanya? Untuk masuk sekolahnya nanti nunggu dulu ya informasi dari sekolahan. Usufi juga belum tahu kira-kira kapan masuknya. Tapi insya Allah nanti akan segera masuk dengan protokol kesehatan. Kalian harus jaga kesehatan dulu kalau mau masuk sekolah. Makan makanan bergizi, mau makan sayur, makan buah, daging ayam, daging sapi, daging kambing, semuanya pokoknya yang sehat-sehat. Jangan minum es. Nanti kayak pas ulangan, Us, kayak nggak boleh lepas masker. Nggak boleh lepas masker memangan. Nanti itu kelasnya dibagi 2 insya Allah ya. Oh, oke. Nanti kita tunggu informasi dulu ya lebih lanjut. Kalau minggu depan sepertinya belum masuk buat kalian ya. Masih dipersiapkan supaya nanti kalian belajarnya juga nyaman di sekolahan. Ayah bunda di rumah juga tenang, anak-anaknya juga kalian belajar di sekolahnya. Ya. Oke, dari sini nggak ada yang mau tanya ini tentang tugas-tugasnya. Sudah bisa semua ya? Bisa, Us. Itu maksudnya gimana tuh, Us? ISA, Us. Apanya Mbak Iza yang gimana? Kayak membuat laporan gimana tuh, Us, maksudnya? Ya, nanti Mbak Iza membuat laporan hasil wawancara yang sudah Mbak Iza kerjakan. Kemarin sepertinya ada yang belum mengirimkan video ya. Coba nanti segera dikirimkan ya videonya, video wawancaranya. Nah, wawancaranya itu berdasarkan wawancara yang sudah Mbak Iza lakukan kemarin yang tugasnya sama Us Ion ya. Yang tugasnya sama Us Ion itu kan suruh membuat video wawancara. Nah, itu Mbak Iza sekarang tugasnya membuat laporan hasil wawancara. Nanti Sufi kirimkan contoh laporan hasil wawancaranya yang lengkap, yang mudah untuk kalian pelajari. Karena kan sudah ada di rangkuman materinya untuk contoh laporan hasil wawancaranya. Nah, nanti Sufi kirimkan lagi yang sudah lengkap. Itu sekilas gambaran
laporan hasil wawancaranya. Nanti Usufi kirimkan yang lebih lengkap dan lebih... Oke, sudah paham Mbak Iza? Sudah, Oke, semuanya sudah bisa dipahami ya untuk tugasnya. Oke, coba Usufi lanjutkan absennya. Ada Mas Diego. Ada, Us. Mas Diego hari ini sudah sholat duha belum? Belum. Oke, setelah ini Mas Diego sholat duha ya. Ya, Us. Selanjutnya Mas Faik. Ya, ada, Mas Faik hari ini sudah sholat duha? Sudah, Sudah. Mas Faik sudah sholat subuh belum tadi? Sudah, Luar biasa. Tapi cuma Oke, selanjutnya Mbak Jasmine. Halo Mbak Jasmine, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Jasmine hari ini sudah sholat duha? Sudah. Luar biasa. Sudah sholat subuh? Sudah. Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mantap. Selanjutnya Mbak Farah. ada, Mbak Farah, gimana kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mbak Farah hari ini sudah sholat duha belum? Sudah, Tadi sholat subuh enggak? sholat. Sholat luar biasa. Selanjutnya Mas Andra. Ada enggak ya ini Mas Andra? Ada, Mas Andra, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Andra hari ini sudah sholat duha belum? Sudah. Mas Andra tadi sholat subuh enggak? Sholat. Mas Andra sudah sarapan? Sudah. Sudah, oke luar biasa. Selanjutnya Mbak Latifah. Ada, Mbak Latifah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Mbak Latifah hari ini sudah sholat duha belum? Sudah, Mbak, oke sudah luar biasa. Mbak Latifah hari ini sholat duha enggak? Sholat. Sholat. Sudah sarapan hari ini? Belum. Belum sarapan? Oke, habis ini sarapan ya. Oke, selanjutnya Mas Ferdian. Apakah sudah kembali Mas Ferdian? Ada. Sudah ada. Mas Ferdian hari ini gimana kabarnya? Baik, Baik. Sudah sholat duha hari ini? Sudah. Wah, luar biasa ya. Kemudian sholat subuh enggak tadi pagi? Sholat. Sholat, oke. Mas Ferdian ngajinya sama siapa? Emma. Mas Ferdian ngaji enggak? Kalau di video call Emma angkat enggak? Ayo. Kadang angkat. Kenapa enggak diangkat? Ya, lupa bawa jilid gitu, Mas. Wes besok lagi Usufi nggak terima alasan lupa bawa HP ya. Kalau nanti Usufi cek ke Emma, Mas Ferdian masih nggak bisa dihubungin, biar Emma yang kasih hadiah spesial buat Mas Ferdian ya. Udah bukan dari Usufi lagi sama Emma. Mungkin hafalannya ditambah biar sampean lebih cepat hafalannya daripada teman-teman yang lain.
atau bisa juga nanti dilatih menulis Arabnya. Mungkin disuruh nulis surat An-Naba 3 kali. Nah, bisa itu. Ya, nanti kalau Usufi cek ke Usema, kalau Mas Ferdian masih belum mau diangkat teleponnya atau susah dihubungin untuk video call ngaji uminya, biar Usema yang kasih hadiah spesial. Oke, Mas Ferdian, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya Mbak Eza. Halo Mbak Eza, Assalamualaikum. Ada, Us. Iya, Mbak Eza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Mbak Eza hari ini sudah sholat duha? Sudah. Sudah Mbak Eza, tadi sholat subuh enggak? Sholat. Sholat luar biasa. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sudah pakai apa Mbak Eza sarapannya? Pakai ayam. Oh pakai ayam goyeng. Iya. Oh iya, oke. Wah enak nih ya. Kemudian selanjutnya. Tadi Mbak Eza, Mas Noval. Ada, Us. Mas Noval, gimana? Kabarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Noval itu kamu ngetik apa ya Mas Noval ya? Bahasa Sunda, Us. Bahasa lupa. Sunda. Wah, kamu tuh kok bisa bahasa Sunda juga ya? Enggak, Us. Pakai Noval? Google. Oh, pakai Google. Mas Noval hari Aku ini sudah orang sholat Sunda. belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Mas Novel, hari ini sholat duha enggak? Bukannya tadi udah tak jawab, toh, Us? Oh iya, maksudnya sholat subuh. Maaf. Pastinya udah loh, Us. Oh, pastinya sudah. Sudah sarapan belum? Udah. Tadi sarapannya sangat sederhana, Us, tanpa nasi. Makan mie beli di warung, habis itu sama sosis bakar 2. Udah itu toh. Wih, mantap. Kenyang kan tapi? Kenyang enggak? Alhamdulillah udah kenyang, Us. Alhamdulillah udah kenyang. Oke, selanjutnya tadi Mas Novel ada Mbak Rani enggak ya? Halo Mbak Rani. Ada, Us. Oh ada. Mbak Rani gimana kabarnya hari ini? Ya, Us. Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Mbak Rani sudah sholat duha belum hari ini? Belum, Us. Loh, kok belum? Oke, nanti setelah Google Meet sholat duha ya, ada waktu sekitar 15 menit. Oke, selanjutnya Ya, Us. Mbak Oktav. Mbak Oktav. Oke, tadi Mbak Oktav live ya. Ternyata belum masuk lagi. Mas Rasya. Ada, Us. Gimana kabarnya Mas Rasya? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Sudah sarapan? Belum. Oh belum. Oke, habis ini sarapan ya. Kemudian Mas Rizky. Ada, Us. Mas Rizky gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Oke. Mbak Atta. Ada, Us. Mbak Atta gimana kabarnya hari ini? Baik, Us. Baik, Mbak Atta. Hari ini sudah sholat duha? Sudah, Us. Sudah sholat subuh? Sudah, Us. Sudah sarapan?
Sudah. Sudah. Oke, Mbak Atta semangat ya ngajinya sama Usila ya ngajinya ya. Ya, Oke, semangat ya dipertahankan pokoknya ya. ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya Mbak Zahra. Iya, Us. Mbak Zahra, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Us. Alhamdulillah baik Mbak Zahra. Hari ini sudah sarapan belum? Sudah, Us. Sudah sholat duha belum? Belum, Us. Oke, nanti setelah Google Meet sholat duha ya. Selanjutnya, Ya, Us. oke, selanjutnya Mbak Iza. Ada, Us. Mbak Iza, gimana kabarnya hari ini Mbak Iza? Sehat. Mbak Iza, hari ini sudah sholat duha belum? Sudah. Mbak Iza sudah sarapan? Sudah. Sudah ini sholat subuh tadi pagi? Ya sudah lah. Oh ya sudah, oke. Terima kasih Mbak Iza. Oke, sudah selesai ya Ustazah mengabsennya, sudah diabsen semua. Sekarang karena materinya sudah habis, Ustazah mau pamitan dulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung menghubungi Ustazah Sufi ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr seperti biasanya ya. Persiapan berdoa, wahid, isnain, salasa, arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Meskipun kamera kalian mati, pada harap kalian jujur. Kalau posisinya berdoa itu duduk yang penting, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Oke, sudah kelas 4 ya. Doanya yang serius. Ud'ullahi jama'atan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dari Ustazah Sufi, jangan lupa tugasnya hari ini dikumpulkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Aracan. Aratans.